Saya setuju apa yang dikatakan Maya Johan agar hal ini diselesaikan secara hukum, jangan secara politik. Kalau secara politik tidak akan ada yang berani melawan tangan negara kalau negara kita muncul sebagai negara otoritarianisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membacakan artikel dari Maya Johan ya. Maya Johan ini praktisi hukum yang memang sering sekali menulis soal masalah-masalah hukum ya. Dia menulis soal PTPN dan Habib Rizik, tanah yang ada di pesantren Megamendung ya. Sebagaimana dilansir oleh FNN, Forum News Network ya. PTPN 8 bisa menjadi tertuduh jika terbukti telantarkan lahan. Ini ya, kita bacakan ya. Bogor FNN, Sabtu 26 Desember. Somasi PTPN 8 kepada pihak pesantren agrokultural Markas Syariah HRS, dalam kurung HRS ya, telah membuat masyarakat luas tersentak dan setuju atau tidak, pendekatan politik pun tak terhindarkan. Terlepas dari itu semua, secara formal, hingga saat ini Indonesia masih merupakan negara hukum. Karena itu, kita harus melihat sengketa antara PTPN 8 dan pihak pesantren, dalam hal ini HRS, dari sisi hukum. Dari aspek hukum perdata, kedudukan dari pihak pesantren, garis miring HRS, Habib Rizik Syihab ya, bisa disebut sebagai pihak pembeli yang beritikat baik. Dikatakan sebagai pihak pembeli yang beritikat baik, karena peralihan hak dari pihak yang mengaku sebagai pemilik. Dan itu sudah berlangsung lama, setidaknya sejak transisi peralihan hak dari yang mengaku sebagai pemilik dengan pihak pesantren garis miring HRS. Sementara pihak PTPN 8 menjelaskan sejak 2013. Yang membuat publik bertanya adalah dari tahun 2013 hingga saat ini, terutama ketika bangunan fisik pesantren dilakukan, ya, pihak PTPN di mana? Pertanyaan ini mengajak kita mundur ke belakang. Sejak tahun berapa pihak-pihak yang menjual tanah tersebut kepada pihak pesantren garis miring HRS menguasai tanah tersebut? Bisa jadi tanah itu merupakan HGU dari PTPN tetapi telah ditelantarkan dan dikuasai oleh masyarakat termasuk beberapa pejabat. Dan pihak pesantren garis miring HRS membeli dari mereka. Secara teoritis dan normatif di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa komplain pihak PTPN 8 telah lewat waktu, kadaluarsa. Kemungkinan kedua, menurut hukum acara, seharusnya pihak PTPN 8 mengajukan komplain, baik pidana maupun perdata, kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada pihak pesantren garis miring HRS. Karena pihak pesantren garis miring dengan diketahui pihak pesantren garis miring HRS dengan diketahui semua aparat dari mulai kepala desa hingga gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya. Pengakuan itu dibenarkan oleh pejabat-pejabat yang terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan hak atas tanah tersebut. Dari uraian di atas, maka secara hukum dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum acara perdata, PTPN 8 keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta pihak HRS mengosongkan lahan tersebut. Kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren garis miring HRS sebagai pembeli beritikat baik dibatalkan. Dengan kata lain, somasi tersebut prematur serta salah pihak. Dari aspek hukum pidana, pihak PTPN 8 harus menyadari bahwa posisi hukumnya saat ini ada sengketa kepemilikan antara PTPN dan HRS. Sengketa itu berdiri di atas klaim yang sah. PTPN mengaku itu tanah merupakan bagian dari HGU miliknya.
dan pihak pesantren _HRS mengaku itu juga miliknya yang diperoleh secara sah dan halal dari pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik tidak dapat melakukan proses pidana dengan tuduhan menguasai hak orang lain sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan tanah itu milik siapa. Dan harus diingat, pihak PTPN 8 juga menjadi pihak yang potensial tertuduh bila terbukti telah lalai menjalankan kewajibannya menjaga serta memelihara aset negara sehingga dikuasai pihak lain, bahkan mengalihkannya kepada pihak lainnya, dalam hal ini pihak pesantren HRS. Begitulah saya memandang kasusnya menurut hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum pidana khususnya pasal 81 KUHP. Ini bila kita sepakat bahwa ini masalah hukum dan akan diselesaikan menurut hukum. Selain kita juga tahu siapa pihak yang mestinya dikejar oleh PTN 8 secara hukum, ternyata bukan pesantren _HRS. Bila bukan lewat mekanisme hukum, tentu itu jadi aneh dan luar biasa. Penulis adalah praktisi hukum. Jadi sobat RH sekalian, ya, ini pendapat dari namanya agak sulit juga ya, Yashak Johan, ya, dari Yashak Johan. Dan memang mereka atau beliau adalah penulis yang sering menulis masalah-masalah hukum selain praktisi hukum. Jadi yang menarik begini sobat RH sekalian, ya, sering saya menghadapi persoalan ini ketika masih di jasa marga. Misalnya begini, jasa marga melalui anak perusahaan yang membangun jalan tol, karena setiap mau membangun jalan tol itu selalu membentuk perusahaan baru, membebaskan lahan untuk dibuat jalan tol. Dari kita tahu sekarang pembebasan lahan tidak seperti zaman Orde Baru yang main rampas, tapi main negosiasi, ada appraisal, kalau tidak setuju titip uang konsinyasi ke pengadilan dan barulah kemudian bisa dieksekusi tanahnya. Dalam beberapa kasus, sobat RH sekalian, pihak jasa marga misalnya sudah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Paling tidak berdasarkan dokumen yang ada atau berdasarkan sebuah prosedur yang bisa diakui secara hukum sah, itu merupakan milik pihak tertentu. Karena itulah jasa marga melalui anak perusahaannya memberikan ganti rugi, atau istilahnya kadang-kadang ganti untung, karena tanahnya dibayar jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Nah, ketika tanah sudah dibebaskan, tiba-tiba ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah milik dia. Nah, harusnya dalam konteks ini pengadilan melihat bahwa pihak jasa marga, ya, melalui anak perusahaannya adalah pihak yang beritikat baik, yaitu membeli tanah dari pihak yang memang berdasarkan sertifikat, berdasarkan bukti-bukti kepemilikan, memang hak yang bersangkutan. Ketika ada putusan pengadilan lain yang menyatakan bahwa tanah itu misalnya bukan milik A tetapi milik B, maka sesungguhnya yang harus digugat dan mengganti rugi adalah A, bukan jasa marga lagi. Karena jasa marga adalah pihak yang beritikat baik membeli tanah tersebut dengan prosedur yang sah. Nah, sama logikanya seperti PTPN 8 ini. Kalau PTPN 8 merasa bahwa tanah yang ada lokasi pesantren Habib Rizik adalah tanah mereka, maka dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah harus punya bekal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka. Yang kedua, yang harus mengganti rugi kalau itu memang tanah mereka, tanah dari PTPN 8, adalah pihak yang menjual kepada Habib Rizik atau kepada pesantren Habib Rizik. Jadi bukan Habib Riziknya yang diklaim atau tanahnya dirampas kembali, tetapi ganti rugi ditujukan kepada pihak-pihak yang menjual tanah tersebut. Tapi sekali lagi harus berbekal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan pengadilan harus paham bahwa kalau sebuah tanah, sebuah lahan ditelantarkan selama puluhan tahun, 25 tahun kalau tidak salah, maka yang bersangkutan bisa kehilangan tanah tersebut.
kalau dia tidak menguasainya secara fisik. Karena kita tahu bahwa penelantaran justru menghindarkan kewajiban. Makanya kata Maiyasak Johan, PTPN bisa dituduh balik sebagai pihak yang menelantarkan tanah dan tidak melaksanakan kewajibannya atas tanah untuk mengupayakan dan mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan izin HGU yang diberikan, yaitu hak guna usaha. Bahkan kalau HGU itu diperoleh misalnya dengan membayar, ya justru ada potensi kerugian negara. Tanah itu tidak dikuasai secara baik, ditelantarkan, diupayakan orang lain, dan orang lain kemudian menjualnya dengan pihak yang beritikat baik. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak bisa dibilang bahwa yang namanya pesantren atau HRS adalah pihak yang mencuri tanah, pihak yang mengambil tanah. Kecuali kalau proses peralihannya itu proses yang diam-diam, proses yang tidak legal. Ini adalah proses yang dilegalkan oleh birokrasi setempat, mulai dari RT, RW, bupati hingga gubernur. Jadi sahabat era sekalian, saya setuju apa yang dikatakan Maiyasak Johan agar hal ini diselesaikan secara hukum, jangan secara politik. Kalau secara politik tidak akan ada yang berani melawan tangan negara kalau negara kita muncul sebagai negara otoritarianisme. Apalagi sekarang FPI sebagai pihak yang disasar di mana-mana. Sudah 6 laskarnya tertembak atau ditembak, ya, atau dibunuh atau terbunuh, yang jelas tewas. Kemudian pemimpinnya dipenjarakan dengan sebuah tindak pidana yang ecek-ecek, ya, bisa dibilang begitu. Lalu tanah pesantrennya mau diambil pula. Justru kita akan bertanya, di mana rasa keadilan? Kemudian kita bertanya, kesalahan apa yang diperbuat oleh FPI Habib Rizik sehingga kemudian perlu dilakukan sebuah tindakan yang sangat keras terhadap mereka. Padahal kita ketahui sejak Habib Rizik pulang 10 November lalu, kan yang terjadi adalah 3 kerumunan. Kerumunan bandara, kerumunan Petamburan, dan kerumunan Megamendung. Kerumunan Megamendung dulu ya. Nah, dari 3 kerumunan tersebut, Habib Rizik dinyatakan tersangka untuk 2 kerumunan. Bahkan untuk kerumunan Petamburan tidak hanya dikenakan pasal mengenai kekarantinaan kesehatan, tetapi juga pasal-pasal pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 6 tahun sehingga sah untuk dilakukan penahanan. Jadi sobat era sekalian, marilah kita bertanya kepada nurani kita, di mana keadilan kalau seandainya perbuatan-perbuatan itu kita nilai dan kita timbang dari aspek hukumnya, bukan dari aspek politik. Kalau dari aspek politik, semua kita tahu bahwa Habib Rizik, FPI adalah kelompok-kelompok kanan luar yang pastinya not in favor dengan pemerintahan sekarang ini yang ya swingnya agak ke kiri, bahkan kiri jauh. Jadi spektrum politiknya mengayun ke kiri. Karena itu hanya dalam tanda kutip Islam kiri saja yang sangat antusias menjadi backbone pemerintahan. Sementara Islam kanan atau moderat kanan itu justru tercecer di pemerintahan. Ya, misalnya Muhammadiyah sebagai contoh misalnya, sepertinya juga kurang berkenan untuk ambil bagian dalam pemerintahan Presiden Jokowi, terbukti menolak jabatan Wakil Menteri Pendidikan. Sementara organisasi lain justru menjadi backbone dari pemerintahan Jokowi. Nah, ini soal dinamika politik saja sobat era sekalian. Jadi seperti kata Rocky Gerung, ya hormati saja mereka yang mengambil jalan oposisi, bukan dihabisi. Dihormati bukan dihabisi. Agar demokrasi kita sehat, demokrasi kita penuh dengan udara segar. Sekali lagi, mudah-mudahan kasus tanah ini diselesaikan dari segi hukum dan harus ada sebuah proses pengadilan perdata yang fair. Mudah-mudahan negara tidak lagi-lagi menggunakan tangan kekuasaannya untuk merampas hak masyarakat, untuk memaksakan kehendak, dan itu anytime bisa dilakukan karena mereka berwenang. Jadi kalau negara mau semua rakyat siapapun yang diincar bisa dipenjarakan, maka kita tidak lagi menjadi negara hukum, ya, restart rule of law, tapi menjadi negara kekuasaan mahstab. Kita tidak menginginkan itu karena kita sudah mengalami itu di era kelam, orde lama dan orde baru. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.